Halo, jumpa lagi di channel Naratif Jurnalisme Aktual Terpercaya. Senang sekali bisa kembali hadir mengantarkan informasi strategi Papua Barat Daya melesatkan ekonomi berbasis wilayah. Bupati, Wali Kota, dan OPD jadi sorotan Gubernur di Musrembang. Dan mediasi sengketa 3 pulau di Raja Ampat dipertanyakan. Pemda Provinsi Papua Barat Daya dalam tahun 2027 akan mengembangkan model klasterisasi wisata minat khusus di kabupaten kota sebagai peta jalan mengubah potensi lokal menjadi devisa. Strategi Pemda Papua Barat Daya ini disampaikan Wakil Gubernur Ahmad Nasrau saat membuka Musrembang Otsus dan rencana kerja Pemda Provinsi Papua Barat Daya dirilis Panorama Hotel hari Kamis. Langkah Pemda Papua Barat Daya ini bertujuan mempermudah intervensi yang akan diberikan sesuai kebutuhan spesifikasi klaster untuk mendorong daerah fokus pada satu atau dua sektor unggulan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah di provinsi termuda Indonesia ini. Kenapa Papua Barat Daya kita ingin membangun berdasarkan tema bangunan klaster ini? Karena setiap daerah kabupaten kota di Papua Barat Daya ini memiliki keunikan, memiliki karakteristik tersendiri. Raja Ampat menjadi ikon wisata Papua Barat Daya yang tidak hanya menjadi ikon Papua Barat Daya, tetapi juga menjadi ikon wisata Indonesia dan sudah dikenal secara global. Nah, tetapi juga kabupaten kota yang lain, Kabupaten Tambora misalnya terkenal dengan wisata sejarah, ada peninggalan Perang Dunia Kedua. Yang itu kalau kita kelola secara optimal, kemudian di sana juga ada penyu belimbing yang dikenal dengan Kabupaten Seribu sungainya, ya, dengan potensi yang luar biasa. Kepala Badan Perencana Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Papua Barat Daya Yakob Karet dalam laporannya menyebutkan tujuan Musrembang Provinsi adalah untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional serta merumuskan dokumen rencana kerja pembangunan tahunan yang partisipatif. Gubernur Elisa Kambu mengabsensi Bupati, Wali Kota, dan OPD peserta Musrembang sebelum memberikan arahan karena ingin memastikan seluruh pemangku kebijakan memahami arah pembangunan yang akan dilakukan di provinsi termuda Indonesia ini. Tujuan Gubernur mengabsensi Bupati, Wali Kota, dan OPD mengikuti Musrembang karena kehadiran Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan memberikan arahan adalah untuk membantu menyamakan visi yang sekali jalan akan efisien. Alasannya karena keterlambatan perencanaan sering terlambat akibat apa yang dikomunikasikan tidak didengar langsung pengambil keputusan. Kerja selalu menganggap enteng tapi selalu terlambat dan kerja kita tidak betul. Jadi kita harus membangun kesepahaman bersama, komitmen bersama bahwa kita harus bagaimana supaya pekerjaan begini itu jangan dikerjakan berulang-ulang. Sekali jalan itu selesai, sudah besok kita kerjakan yang lain. Lusa itu ya tadi, jangan itu saja dulu. Kita bicara yang lain sampai bertahun-tahun dengan hal-hal yang lain. Jadi ini kita harus coba. Saya minta semua kepala daerah, semua pejabat pertama tinggi, semua pejabat
struktural, harus ada membangun kesadaran tanggung jawab ini, tanggung jawab moral, dan tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini. Anggota Komisi 4 DPR RI Dapil Papua Barat Daya Robert Yopi Kardinal mendesak Wamendagri mempercepat mediasi sengketa Pulau Sain, Piai, dan Kias Kabupaten Raja Ampat yang diklaim sebagai bagian dari Halmahera Tengah karena berpotensi memicu konflik dan tindakan anarkisme. Potensi konflik dan tindakan anarkis bagi politisi Golkar Pusat ini perlu diwaspadai, karena 3 pulau yang dari dokumen otentik dan data historis masuk wilayah administrasi Raja Ampat belakangan telah diklaim Halmahera Tengah cukup menyakiti hati orang Papua. Sebagai wakil rakyat, dirinya tidak ingin sengketa batas wilayah ini bertele-tele demi untuk menghindari konflik sosial dan mempermudah pembangunan wilayah. Hal-hal yang kecil bisa diselesaikan, cuman di Aceh saja begitu gubernur ngomong langsung karena sampai ke presiden nggak sampai 2 minggu selesai urusannya. Ini berbulan-bulan, mau hampir 1 tahun nggak beres-beres. Padahal yang diserahkan kepada Ibu Wamen, yang orang asli Papua, menggantung terus. Jadi apakah mesti orang Papua ribut baru segera diputuskan? Sejarah menyatakan seperti itu. 17 Agustus 45 batas wilayah Republik Indonesia cuma sampai di sana, itu 3 pulau ini masih masuk di Nederland New Guinea yang berubah menjadi Irian Barat, terus Irian Jaya, terus Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Jaya. Jadi tidak ada alasan untuk itu. Satu inovasi jika digabungkan akan menjadi kekuatan ekonomi raksasa. Jangan biarkan batas wilayah menjadi duri dalam persaudaraan, karena batas tanah yang jelas adalah langkah awal memberi rasa aman dan kepastian hukum bagi masa depan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.